Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman pejuang CSN 2021 yang saya banggakan. Seperti kita ketahui bahwa untuk menghadapi SKD dan SKB tentunya teman-teman harus belajar ya. Banyak materi yang harus kalian pelajari. Nah, tentunya karena banyaknya materi yang dipelajari serta waktu yang sangat terbatas, ini banyak teman-teman yang mengambil shortcut untuk hanya belajar soal-soal tryout-nya. Nah, kebanyakan dari mereka itu tanya ke saya, apakah ini efektif Mas? Apakah ini bisa dengan strategi ini, apakah bisa lolos dalam mengerjakan SKD dan SKB? Nah, jawaban selengkapnya akan saya kupas dalam video berikut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih tryout itu? Tryout itu sederhananya uji coba baik SKD maupun SKB ya, dengan komposisi soal dan limit waktu berbasiskan CAT sehingga mirip dengan CAT aslinya ya. Biasanya tryout ini diselenggarakan oleh bimbel atau lembaga tertentu. Nah, tryout ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan kalian dalam menghadapi ujian nanti. Tryout juga mempermudah peserta dalam belajar menghadapi kondisi real di lapangan ya, yaitu dari sisi teknis pengerjaan soal, kondisi psikologis maupun manajemen waktunya. Nah, apakah hanya belajar soal tryout itu efektif? Jawabannya tergantung ya. Jawabannya ada di slide berikut ini. Seperti kita ketahui bahwa SKD ini terdiri TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk TWK terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, dan pila negara. Kemudian untuk TIU terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemudian untuk TKP ini terdiri dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme dan anti-radikalisme. Nah, untuk SKD ini sudah diatur dalam Permenpan ya. Kalau dalam seleksi Diktin kemarin, ini diatur dalam Permenpan 921 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa atau praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021. Nah, sebenarnya nanti dalam SKD CSN 2021 juga akan muncul permenpannya seperti ini. Jadi karena sudah ada permenpannya yang mengatur misalkan TWK ada 30 soal, kemudian TIU ada 35 soal, dan TKP ada 45 soal, maka panitia seleksi akan men-set ya pada algoritma mesin CAT itu akan menampilkan soal dari bank server itu dengan komposisi TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Jadi misalkan nih ada 5.000 soal, maka dalam mesin CAT hanya akan menampilkan TWK sebesar 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi komposisinya ini sudah dipatok-patok, sudah tetap fix. Nah, berikutnya tentang SKB. Nah, sedikit berbeda ya. Dengan SKD, soal-soal dalam SKB ini tidak diatur tentang jumlah komposisi soal setiap materi dan tidak ada passing grade-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau di SKB ini panitia akan men-set algoritma pada mesin CAT ini akan menampilkan soal dari server dari bank soal ya secara random tanpa ada batasan jumlah komposisi materi dan tanpa adanya passing grade. Jadi misal di database bank soal nih ada 5.000 soal, maka mesin CAT akan menampilkan 100 soal secara acak tanpa adanya aturan komposisi soal materi yang seimbang. Jadi misalkan pada soal materi SKB Pranata Komputer Terampil, ini kan terdiri dari SIG dan multimedia,
basis data, infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan insiden dan request layanan TI, operasi dasar komputer, dasar sistem informasi, dan jaringan LAN. Maka nanti misalkan ini ada 5.000 soal, maka yang akan ditampilkan ini secara acak. Apakah nanti 80 soal tentang basis data, ini juga bisa terjadi. Apakah nanti soalnya 50 soal akan menampilkan jaringan lokal LAN, ini juga bisa terjadi ya. Jadi ini tidak dibagi rata sama mesin CAT-nya. Demikian juga pada materi SKB Pranata Komputer Ahli Pertama. Ini kan terdiri dari audit TI, layanan TI, basis data, sistem jaringan komputer, infrastruktur TI, analisis perancangan sistem, teknik pengolahan data, kemudian sistem informasi geografis dan multimedia. Nah, dalam soal SKB Pranata Komputer Ahli Pertama juga diset secara random ya. Jadi kalau ada 5.000 soal, bisa jadi ini yang akan ditampilkan 80 soal audit TI. Kemudian lainnya tentang campuran ya. Nah, inilah yang menyebabkan pada seleksi SKB tahun kemarin ini banyak yang gagal, di mana teman-teman ini kan belajar tryout-nya aja ya. Belajar tryout-nya aja, tentunya teman-teman belajar ini semua. Nah, karena belajar ini semua, maka mempelajari materinya tidak terlalu mendalam. Nah, akibatnya misalkan teman-teman lemah di audit TI ini, dan ternyata muncul soalnya 80 soal tentang audit TI. Nah, ini yang menjadi malapetaka ya. Banyak dari teman-teman yang nggak lolos. Karena ya ini pemahaman audit TI ini tidak terlalu dalam. Demikian juga ada yang dulu 80 soal banyak keluar soal tentang CRM ya. CRM ini kan layanan TI. Nah, ini juga banyak yang gagal di sini karena banyak soal ceritanya. Tentunya untuk menjawab soal cerita berbasiskan studi kasus, ini harus mempelajari secara mendalam ya alur ceritanya. Jadi kalau hanya mempelajari tentang tryout, kemudian hanya tentang ringkasan materi, ini tidak bisa menjadi jaminan ya untuk bisa lolos dalam SKB nanti. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ini kalau misalkan teman-teman belajar SKD, ini masih efektif jika teman-teman menggunakan sistem tryout. Jadi kalau misalkan teman-teman SKD ini hanya ikut tryout, kemudian mempelajari soal-soal dan pembahasannya, ini masih relevan ya, masih bisa diandalkan. Sementara jika teman-teman belajar SKB, ini tidak cukup hanya belajar menggunakan sistem tryout aja. Teman-teman harus belajar juga materinya lebih mendalam. Nah, kabar baiknya saya akan membuka kelas virtual ya tentang SKB Pranata Komputer. Nah, di sini saya akan membuka dua kelas ya, baik kelas SKB maupun kelas premium. Nah, masing-masing kelas ini terdiri dari 2 angkatan. Nah, ada angkatan khusus untuk Pranata Komputer Terampil dan Pranata Komputer Ahli Pertama. Seperti ini. Nah, ini adalah fitur-fiturnya untuk kelas SKB. Ini ada modul materinya, kelas SKB maupun kelas premium. Kemudian untuk mind map materi ini hanya ada di fitur kelas premium ya. Kemudian untuk latihan soal ini juga sama, di semua kelas ada, pembahasan juga demikian. Nah, kemudian ada FR SKB real time. Ini maksudnya apa ya? Real time ini nanti jadi jika sudah penyelenggaraan SKB tentunya ada yang ini ya bagi-bagi FR ya. Nah, dari situ saya akan mencoba untuk membahas ya, mengulas jawabannya seperti apa, kemudian perkiraan FR berikutnya seperti apa. Nah, nanti ini juga fitur unggulan di SKB Pranata Komputer ya. Ini menjadi andalan karena apa? Dari tahun kemarin ini banyak yang lolos dengan mempelajari FR ini. Kemudian ada fitur evaluasi belajar SKB
SKB dan hasil SKD. Nah, ini nanti hanya ada di fitur premium ya. Fitur premium nanti teman-teman bagi yang masuk di kelas premium nanti akan saya evaluasi sejauh mana tingkat pemahaman teman-teman dalam memahami materinya. Nah, kemudian berbasiskan hasil SKD nanti saya akan kombinasikan bagaimana strateginya, selisihnya dengan pesaing berapa, dan teman-teman harus selisih berapa soal agar bisa aman dalam SKB nanti. Kemudian saya juga menyediakan grup Telegram ya. Grup Telegram ini nanti akan dipecah menjadi 2, yaitu grup Telegram terampil dan ahli pertama. Jadi nanti bahasannya teman-teman bisa fokus, tidak campur-campur ya. Kemudian ada juga konsultasi via Telegram, baik berupa teks maupun voice note ya. Nah, untuk kelas SKB sendiri nanti ini dimulai pukul 4 sampai 19 WIB. Sementara untuk kelas premium ini 24 jam. Nah, fitur ini nanti ketika nanti menjelang pelaksanaan SKB tentunya chat itu kan banyak. Nah, untuk mengkomodir teman-teman semuanya, ini nanti khusus untuk yang kelas SKB dari jam 4 sampai jam 7 malam, kemudian untuk premium 24 jam. Nah, adapun yang tidak ikut kelas saya, ini nanti akan saya buka hanya pukul 10 WIB sampai dengan pukul 15 WIB, jadi terbatas sekali. Nah, nanti untuk khusus yang untuk anggota grup SKB maupun premium, nanti saya berikan foto profil tersendiri ya, jadi mempermudah saya untuk membalas chat ya. Kemudian ada juga briefing via live YouTube, baik kelas SKB maupun premium. Jadi nanti jika ada pengumuman-pengumuman penting, nanti saya akan live secara melalui YouTube ya. Jadi teman-teman nanti saya akan briefing apabila ada informasi-informasi penting untuk kesiapan SKB ya. Seperti itu. Kemudian saya juga ada pendampingan sampai dengan teman-teman diangkat sebagai CPNS ya di tahun 2022. Jadi jangan khawatir, bimbingan saya ini sampai dengan teman-teman masuk kerja sebagai CPNS ya. Jadi jangan khawatir, ini dukungannya sampai kapan? Dukungannya sampai dengan teman-teman masuk kerja sebagai CPNS. Oke, kemudian ini adalah tampilan modul materinya ya seperti ini. Ini modul materinya baru saya bikin untuk yang database. Untuk materi yang lain ini masih dalam tahap pengerjaan ya. Kemudian ini fitur mind map materi. Nah, ini mind map materi ini hanya ada di kelas premium ya. Dimana dengan mempelajari mind map ini teman-teman mempermudah ya, ringkasan materinya seperti apa yang harus dihafalkan seperti apa. Nah, ini cukup membantu sekali. Terutama bagi teman-teman yang karyawan ya, yang sudah bekerja di swasta, tentunya waktunya sangat terbatas sekali untuk belajar. Nah, dengan mind map ini cukup membantu untuk mempermudah memahami apa aja yang perlu dihafalkan ya. Nah, kemudian tarifnya berapa? Nah, untuk tarif SKB Pranata Komputer sendiri untuk kelas SKB ya, ini saya berlakukan berjenjang ya. Berjenjang untuk pendaftaran 25 Juli sampai 15 Agustus. Ini untuk kelas SKB-nya 250 dan kelas premiumnya 350. Kemudian untuk pendaftaran 16 Agustus sampai kuota kelas terpenuhi, ini 285 untuk kelas SKB dan kelas premium 385. Nah, ini catatan aja untuk kelas SKB Pranata Komputer dan kelas premium ya. Jadi kelas SKB Pranata Komputer ini akan dimulai tanggal 6 Agustus 2021 ya. Kemudian nanti materi dan latihannya akan saya berikan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan SKB. Jadi mungkin 10 hari sekali nanti teman-teman ada materi yang baru ya. Kemudian
Ini yang membedakan dengan tahun lalu, kami hanya akan menerima peserta dengan jumlah kuota yang sama yang diambil, sehingga teman-teman itu dipastikan tidak ada pesaing dalam kelas tersebut. Jadi misalkan saya mendaftar di Pranata Komputer di Kota Semarang ya, di Dinas Kominfo. Nah, di mana kuotanya itu ada 4. Nah, jadi yang bisa mendaftar di kelas saya itu berarti hanya 4 orang saja. Jadi saya nggak akan menerima lebih dari 4 orang. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya memastikan di dalam kelas tersebut ini tidak ada pesaing. Karena saya akan membentuk ya teman-teman di grup Telegram ini sebagai satu keluarga besar ya. Jadi tidak ada pesaing. Teman-teman diwajibkan untuk saling share, saling care antar member ya. Dengan demikian nanti kekompakannya itu terjaga. Nanti jika pelaksanaan SKB nanti teman-teman bisa saling berbagi, bisa saling peduli ya satu sama lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman berminat, nanti teman-teman bisa menghubungi Telegram saya di 0889 0205 6460. Silakan like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Ahmad. Salam Prakom Indonesia.